Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu, Lur? Taurus? Iya. Lur, sorry ya, aku baru bisa nge-reading ini untuk teman-teman Taurus. Karena nyari momen yang pas tuh susah banget deh. Oke, ini readingan untuk di tahun 2026 Taurus. Kita akan coba lihat bagaimana situasi dan keadaan di tahun ini. Lur absen dulu ya, dari kota mana sedulur yang hadir? Monggo absen dulu deh. Thank you ya untuk yang sudah nungguin dan sorry banget agak telat nih gitu kan, harusnya bulan kemarin sih atau awal bulan kemarin ya. Cuman ya udah deh ya. Aku sudah dapat clue untuk Taurus. Oke, setidaknya hal ini bisa jadi referensi untuk kamu ke depannya dan bisa jadi gambaran deh untuk kamu ke depannya. Agar kamu bisa selalu berhati-hati. Taurus gimana, sehat kan? Sehat lah ya. Yang sedih-sedih, yang menyakitkan tinggalin saja di tahun kemarin. Jangan kamu bawa di tahun ini. Taurus. Oh, kangen aku sama Taurus nih. Ya, udah agak lama sih aku nggak ngereading Taurus ya. Oke. Eh, sik lur. Aku masih ingat ya dengan um, readingan pembahasan untuk tahun ini atau Januari, ya kan? Kan sering tuh aku bahas tentang karma, dan karma. Bener nggak? Nah, ini di tahun ini untuk awal tahun ya. Awal tahun itu bulan 1 sampai bulan 4 atau bulan 5. Ya. Di sini ada hukum karma yang sedang berjalan. Oke, aku jelaskan dulu ya. Di tahun ini ada yang akan enak, kehidupannya tuh banyak banyak hal positif, banyak kelancaran, perubahan-perubahan yang jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi sebaliknya ada juga yang akan nyungsep tahun ini, menderita sekali. Nah, aku jelaskan dulu ya. Untuk hal negatif dulu deh. Nah, di tahun 2026 ini ada karma yang sangat-sangat sedang berjalan banget nih, ya. Itu untuk orang-orang yang di tahun 2025 kemarin banyak menyakiti orang, atau tahun 2024 ya. Ini dari 2024, 2025, siapapun itu yang menzolimi, yang menyakiti orang lain, ya, yang manipulasi, membohongi, menipu, pokoknya yang ngebuat orang sakit, lu di tahun ini lu akan nyungsep, ya. Sorry, aku bukan nakut-nakuti, enggak. Aku bicara realita aja. Banyak kesulitan di tahun ini. Jadi apa ya, kayak ya tabur tuh lah lur, sesuai dengan apa yang dilakukan gitu loh, ya. Apa yang harus dilakukan ketika kamu mendapatkan karma hidup? Apa yang harus kamu lakukan agar karma ini tidak berjalan terus menerus, ya? Satu yang penting sekali adalah kesadaran diri. Renungi sifat-sifatnya, kebiasaan buruknya, ya, dan minta maaflah dengan orang yang sudah kamu sakiti. Itu. Kalau sudah, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertaubatlah. Dah, cuman itu deh. Dan juga nanti the next ke depannya banyak tebarkan kebaikan, ya. Itu. Nanti karmamu akan berkurang, akan mengecil, gitu. Cuman kalau nggak sadar-sadar, semakin, jujur ya, aku belak-belakan aja nih. Lu akan semakin sengsara, ya. Oke? Jelas ya? Karena banyak masalah yang akan datang di sini dari berbagai sisi.
dari keluarga, orang terdekatmu, pertemanan, karir. Ini akan silih berganti nantinya. Masalah demi masalah. Yang ini belum selesai, datang lagi. Kayak gitu polanya tuh. Ya. Habis pikiranmu. Batinmu ruwet nantinya. Ya. Oke. Kemudian sisi lainnya, untuk para Taurus yang sabar, yang ikhlas. Ya. Dan kamu banyak dizolimi orang 2024-2025 kemarin, dan paling parahnya 2025 kemarin sih. Ya. Ini kamu di tahun 2026 ini, kamu tinggal metik buah manis dari tanaman kebaikan kamu, ya. Kamu yang bantu orang, yang nolong orang, walaupun orang yang kamu bantu dan tolong nggak tahu diri, nggak ngerti cara terima kasih, ya kan? Karena tidak semua orang bisa tahu tentang cara berterima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada yang sia-sia, Taurus. Apapun yang sudah kamu lakukan, kesabaran, keikhlasan, kebaikan kamu, ya walaupun air susu dibalas air tuba, ya tetap kamu akan dapat hadiahnya gitu. Ya. Aku nggak bisa jelaskan apa. Yang jelas sesuatu yang positif, dan ini ada perubahan di sini, ada perubahan. Ya semoga ini bisa tentang perubahan diri kamu yang penting ya. Gitu. Kamu bisa jauh lebih sadar, bisa lebih dewasa lagi, lebih bijaksana, lebih semangat, ya kan? Dan mulai terbuka jalan rezeki, sumber-sumber rezeki mulai kebuka ya, gitu. Dan juga di tahun ini kayak lebih stabil gitu, secara rezeki itu lebih stabil, keuangan pun juga gitu. Arti stabil itu bukan berarti nggak ada penurunan ya, gitu. Penurunan ada, tapi itu nggak sampai separah beberapa tahun lalu deh, kayak gitu. Ya, selamat bahagia ya teman-teman ya. Ya inilah, alam tuh adil banget sebenarnya. Adil banget. Jadi untuk kamu yang, aduh gimana ya, sampai nggak bisa ngomong ya pokoknya. Kalau bicara tentang sebelum-sebelumnya tuh sakit banget sih memang ya. Luka hati yang cukup dalam di sini, tapi tidak semua Taurus, tapi kerasa banget di sini ya. Ya itu nggak jauh-jauh dari perilaku-perilaku orang-orang di sekitarmu ya, dan juga anehnya orang yang kamu anggap saudara, yang kamu kenal baik, ternyata malah nusuk kamu di 2 tahun yang lalu ya, atau beberapa tahun yang lalu tuh kayak, wah tapi ya kamu, jiwa kamu gede banget ya, kamu berjiwa besar, kamu masih berlapang dada, ya kamu tahu siapa yang menyakiti dan menzolimi, tapi kamu coba untuk mengikhlaskan, memaafkan mereka-mereka. Yaudah, selamat datang di tahun baru, di kehidupan yang baru. Ya, harusnya gitu sih. Dan juga di sini Taurus, hati-hati juga ya untuk semua Taurus, tolong banget. Ini dari awal tahun ya, bulan 1 sampai bulan 4. Ya, hati-hati. Ada pola yang akan ngulang di sini. Ya semoga kamu bisa ngelewatin, dan semoga kamu nggak tergiur kembali, semoga kamu nggak jatuh lagi di sini. Ya renungi sendirilah, pola itu adalah kesalahan kamu sendiri di tahun kemarin lah, 2025 atau 2024. Kamu ingat, ya seingatnya kamu pernah ceroboh, kamu pernah salah apa ya, kamu pernah teledor tentang apa ya, kamu pernah terjerumus sesuatu yang buruk apa, itu nanti kamu ingat di tahun ini, ingat itu akan muncul lagi godaan itu, dan jangan sampai kamu tergoda sedikit pun. Kalau kamu tergoda, lu abis nih tahun ini. Lu ngulang lagi ke nol. Aku nggak nakut-nakutin, tapi lu bisa lihat sendiri nantinya. Lebih baik aku belak-belakan kayak gini agar kamunya bisa hati-hati nih, gitu loh. Ya, hati-hati banget tentang pola-pola lama. Capek nggak sih hidupnya muter-muter terus? Kok ya gitu-gitu aja, ya? Karena poin kendalinya itu dalam diri kamu sekarang, gitu. Kamu harus belajar mengatakan tidak. Kamu harus belajar untuk menolak, gitu loh. Ya, Lur ya. Kemudian
Hmm, Taurus hati-hati dengan kebimbangan diri sendiri ya. Karena ini tentang potensi sebenarnya. Mungkin ada di antara kamu yang agak minder atau kurang percaya diri dengan dirimu sendiri. Kamu harus sadar bahwa diri kamu tuh bener-bener punya potensi. Ibaratnya perlengkapan hidup tuh semua sudah ada. Cuman kadang ada perasaan kayak mengecilkan diri sendiri gitu loh. Aku bisa nggak ya? Aku mampu nggak ya? Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh. Aduh, begini deh. Aduh, gitu. Aduh, gimana ya? Lu jangan jangan bimbang dengan dirimu sendiri lah gitu. Kalau bisa ya, karena kamu punya potensi loh. Kamu mampu banget gitu loh. Ya, jangan jangan karena perasaannya insecure itu bisa ngebuat langkah jalanmu tuh menjadi mundur bukannya maju. Taurus lo tahun ini harus benar-benar upgrade gitu loh. Lo harus benar-benar punya semangat, ya. Jangan jadikan tahun ini tuh kayak tahun-tahun sebelumnya lah. Lo harus bisa ngerubah tahun ini jadi tahun yang emas, tahun berlian untukmu. Nggak ada yang bisa nyadarin kamu kecuali kamu sendiri. Taurus terkenal zodiak keras kepala. Siapa yang bisa ngomongin kalau bukan mau dirimu sendiri? Coba, ya, renungin lah gitu. Kenapa saya tegaskan kayak gini? Karena sebenarnya rezeki kamu enak. Banyak kemudahan di tahun ini tuh sebenarnya. Ya. Dan juga yang penting ya, satu hal yang sangat penting sekali. Hal sederhana, tapi sangat penting dan fatal akibatnya adalah jangan lupa untuk bersyukur. Ya, syukuri apapun yang ada hari ini. Ya, kamu sampai ke hari ini, ke titik ini luar biasa. Ya, jangan lupa. Pokoknya tahun itu tuh. Kenapa begitu? Karena di tahun ini ada yang akan naik secara rezekinya, keuangannya. Ya, aku nggak tahu nanti dari arah mana, dari cara apa. Cuman aku ngerasa naik nih gitu secara finansialnya. Inilah momen dimana ketika kamu nanti naik secara kerezekianmu di tahun ini, jangan sampai lu lupa diri. Ya, lu harus pinter belajar bersyukur dari hari ini. Termasuk hal-hal kecil yang kamu dapetin. Jangan berburu gede terus. Sampai kamu lupa hal-hal kecil, kenikmatan kecil. Ini penting sekali. Kenapa? Karena tahun ini ada tangga yang akan ngebawamu lebih tinggi nantinya. Kamu akan naik satu kelas, dua kelas di tahun ini. Tapi ya itu tadi, kalau lu nggak bisa jaga dirimu sendiri, kalau lu teledor dengan dirimu sendiri, lu sifat burukmu nggak lu kendalikan, ya. Dan yang parahnya sempet nggak bisa bersyukur, lupa bersyukur, ini lu akan diambil lagi nih. Ibaratnya gini loh, ya. Di tahun ini tuh Taurus tuh akan dikasih atau dititipkan, bukan dikasih ya. Nggak ada di kita tuh dikasih tuh nggak ada. Semua dititipin. Nih, dititipin. Warnanya apa? Simbol apa? Emas, simbol apa? Tahu kan? Ya kan? Ini dititipin nih ke kamu nih. Kamu suruh jaga. Ya, bukan untuk foya-foya, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk keangkuhan, ya, bukan untuk gaya-gayaan, tapi ini titipan. Kalau sifatmu nggak hati-hati, ini bisa diambil lagi nih. Nah, kayak gitulah ilustrasinya. Itu tadi ilustrasi ya. Jadi direnungin sendiri-sendiri, Taurus. Bentar deh. Enak, kamu stop dulu di menit ini ya. Kamu ambil cemilan kamu. Kalau nggak ada cemilan, ambil nasi doang nggak apa-apa sama lauk dikit. Itu nyemil kok. Nasi lauk tuh cemilan ya. Yuk nyemil dulu deh. Atau yang mau buat kopi dulu sana. Ambil udutnya dulu sana. Ya, ben ora sepaneng ngono lho, lho. Cawak ya. Iya, bawa enjoy ngapa sih? Karo nyemil, karo ngudut ngopi kan penak dah karo baring-baring lah. Lah. Tapi jangan jangan ketiduran nanti didongengin, diocehin malah turu. Lanjut ya.
Taurus, Taurus, Taurus. Oke. Kabar baik lagi ya. Ini untuk awal tahun. Hmm, Ya nanti amatilah bulan 1 sampai bulan 5 ini. Kamu akan dengar, mungkin ada atau mungkin sudah ada ya yang dengar ini kabar dari orang yang zolim sama kamu atau nyakitin kamu lah pokoknya, yang jahat sama kamu, yang nggak baik sama kamu, atau orang-orang yang iri, yang bermuka dua, atau yang suka ngedumelin kamu di belakang. Lu akan dengar bagaimana kabar mereka. Ada kabar tentang mereka di tahun ini, di awal tahun ini, kayak gitu. Aku nggak tahu pasti kabarnya apa, cuman kabar yang nggak enak sebenarnya. Oke, ya udah mungkin ya itu tadi seperti yang ku bahas di awal. Tabur tuai karma nyata itu ada fakta. Ye, lanjut. Hmm. Pertengahan tahun 2026 ini ada dua sisi ya. Dalam waktu ini kalau nggak awal tuh bulan 1 atau bulan 2. Kalau nggak itu nanti di bulan 6 ya, atau 6 atau awal bulan 7. Nah, di situ saya tidak tahu nih ini rezeki apa, cuman gede. Tapi gede ini sesuai porsi kamu loh ya, bukan sesuai nafsu kamu. Pahami itu. Kredit mobil, iya. Kredit kendaraan, iya. Pokoknya sesuatu yang baru nih, ada sesuatu yang baru, tapi berupa benda ya. Benda nih kayak barang, ya. Ya mungkin ada yang punya plan mau kredit kendaraan atau beli kendaraan baru nih tahun ini. Amin, semoga berhasil ya, amin. Tapi yo hemat lah ya. Ya Taurus tuh hemat sih sebenarnya sih. Cuman kalau ngelihat, ih ada makanan baru nih gitu. Beli gitu. Makan dulu deh, nyembil dulu deh pokoknya. Ya udah deh. Ya kalau lu borosnya cuma untuk makanan sih it's okay. Gitu aja. Cuma kalau boros untuk hal-hal konyol dan bodoh ya tolol banget namanya. Lanjut ya Lur ya. Jadi tahun ini untuk awal tahun Taurus em, ya nggak tahu ya nanti kamu renungin sendiri ya. Jangan boros deh itu aja. Tapi ya terserahmu sih. Duit-duitmu lah ya, karep-karepmu lah ya. Cuman itu aja sih pesanku, jangan terlalu boros aja sih. Hmm. Nah, di ini nih, Januari, Februari, atau nanti di bulan 6 ya, untuk kamu yang single, ada di antara kamu akan bertemu dengan seseorang di sini. Tapi kayaknya cepet sih ya. Ada suatu proses hubungan yang cepet. Hmm, ya lebih ke langsung berkomitmen gitu. Tapi komitmen ya semoga bisa komitmen ke pernikahan ya, amin ya. Amin ya robbal alamin. Aminkan aja yang bagus-bagus ngapa sih? Gitu. Hmm. Oke. Seseorang ini bisa seimbang loh sama kamu, gitu. Orangnya seru ya. Ini secara karakternya orangnya seru, asik, nggak ngebosenin. Orangnya random dan juga agak manja, ya. Cuman kalau baru deket ya belum kelihatan lah. Cuma kalau udah berpacaran, nanti lama-lama kelihatan nih manjanya dia. Cuman memang dia itu agak keras. Dia orangnya agak keras. Emosinya juga agak tinggi, tapi dia baik, gitu. Dia orangnya tulus. Hmm, ya, bisa cukup nyaman sih nanti kamu sama dia ini, gitu. Cuman ya nanti kalau kamu menjalin hubungan sama orang ini, ada kemungkinan ya, banyak ributnya, banyak cekcok gitu. Tapi bertahan gitu, banyak cekcok tapi bertahan, gitu. Ya biasalah miskomunikasi, salah paham, cemburu-cemburuan ya kayak gitu-gitulah model-modelnya gitu. Ya. Dia dia mau berkomitmen dengan kamu di tahun ini sih. Itu tadi clue-nya bulan 1, 2 atau kalau enggak 6. Antara itu sih. Mungkin ada di antara kamu yang sudah punya plan mau seriusin seseorang di tahun ini. Sih.
Semoga lancar. Taurus. Hmm, untuk karir tuh bagus ya tahun ini ya. Peluangnya banyak nih tuh Taurus, banyak lebih ke peluang ya, lebih ke peluang gitu. Kesempatan, peluang, dan juga ide-ide atau peluang di luar pekerjaan pokok gitu ya. Tapi dengan catatan, tolong jangan ambisius, tolong jangan ngeyeliah, tolong dengerin saran-saran termasuk orang terdekatmu ya. Ini kalau udah ngeyeliah nih kacau nih. Ya ngebut aja nggak taunya nabrak. Ya udah nabrak nangis. Alah, alah. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak pesan yang nyampainya melalui orang terdekat kamu, bisa keluarga, pasangan, atau mungkin sahabatmu lah kayak gitu. Jadi ya nggak ada salahnya juga sih dengerin sarannya orang gitu. Dengerin, saring, tampung, amati gitu. Kalau cocok, ambil sarannya. Gitu Taurus. Nah, kemudian di sisi lain, ya Taurus untuk tahun ini ya, kayaknya kamu memang diajarkan untuk berjalan sendiri sih. Jadi, untuk kamu di tahun ini, kalau kamu ngerasa menyelesaikan segala sesuatu sendiri, lu jangan insecure ya. Karena sebenarnya kamu nggak sendiri kok. Semesta alam, para leluhur kamu tuh selalu ada di samping kamu. Kayak dampingin terus gitu. Dalam perjalanan kamu tahun ini menghadapi segala sesuatunya. Gitu. Ya memang kamu punya teman, sahabat, keluarga, pasangan, tapi kayak perannya mereka ini gimana ya, kayak ya nggak signifikan banget sih gitu. Kamu ngerasa kayak mereka-mereka ini nggak bisa ngerti dengan apa yang kamu pikirkan atau yang kamu maksud, atau mungkin banyak miss-nya di situ. Jadi pada akhirnya kamu harus menghadapi segala sesuatunya sendiri gitu loh. Paham ya? Hmm, gitu. Sekali lagi, Dok Taurus, please tolong jangan berkecil hati nantinya ya. Kalau kamu harus berjuang sendiri, menghadapi segala sesuatu sendiri, ya kalau ngeluh itu manusiawi itu, cuman jangan sampai keluhanmu itu menjadi batu sandungan kamu sendiri ya. Karena kamu benar-benar bisa banget dan kamu mampu banget, dan juga di tahun ini ya cobaan hidup tuh pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada lah. Selama kita masih bernapas, ya di saat itu ujian hidup pasti akan ada. Terus kapan sih ujian hidup itu selesai dan nggak ada ujian hidup lagi? Ya kalau udah dikubur gitu loh. Tapi ujian kamu di tahun ini tuh nggak separah 2 tahun yang lalu, Taurus. Itu yang harus kamu benar-benar ingat, dan kamu bisa banget menghadapinya. Kalau mungkin sekarang kamu ngerasa bahwa di depanmu ada tembok yang tinggi, ya, tembok yang sangat tinggi, ya sebelumnya tuh tembok kamu lebih tinggi dari itu gitu loh. Atau ibaratnya ujian kamu tuh lebih gede dari yang kamu hadapi sekarang atau di tahun ini. Beberapa tahun lalu kamu ngelewatin tembok yang lebih besar sebenarnya dari pada tahun ini, dan kamu bisa banget, dan kamu sampai hari ini masih tersenyum kan gitu loh. Jadi untuk tahun ini kalau kamu ngerasa bahwa wah ada badai, ada cobaan, ada ujian, bla bla bla, ya lu harus tegar, lu harus siap, lu harus hadapin, lu sangat-sangat mampu. Wis tora percaya deloken dhewe lah, nanti amati ya. Hmm. Dan juga di sini ya udah sih, aku ngerasanya ini lebih ke apa ya? Ya ini nyambungnya ke clue yang tadi ya, bahwa perlu kamu mendengarkan saran dari orang-orang sekitarmu. Karena di sini di tahun ini nggak tahu nih, ada ya agak banyak ya, tapi nggak semua Taurus, cuman cukup banyak yang keras kepalanya, kayaknya wow gitu. Wow, badak banget nih itu, cap badak jadinya. Ya banteng aja kalah nih kayaknya. Oke. Hmm, di dalam hubungan Taurus di tahun ini lebih ke drama ya. Heeh, banyak drama ya sepertinya ya. Cuman Taurus untuk tahun ini tuh nggak terlalu banyak gonta-ganti pasangan untuk yang single.
Ya, kalaupun kamu mempunyai hubungan di tahun ini tuh nggak apa ya, Taurus tuh ya bisa dikatakan cukup setia lah orangnya gitu ya. Cukup setia, tergantung situasi juga sih. Kesetiaan manusia semua tergantung dari situasi. Kalau pasangannya toksit, ya siapa yang kuat? Bukan, ya semua orang pasti nggak akan kuat gitu loh. Logikanya kan di situ. Gitu. Dan di tahun ini hubungan cukup lama ya, gitu. Cukup lama. Ya itu tadi nggak banyak. Mungkin satu, dua, tiga kali ganti pasangan gitu. Putus dapat lagi gitu. Ada pola itu. Gitu. Di sisi lain memang akan ada yang berkomitmen, cuman ya nanti lihat perjalanannya lagi ya. Kalau kamu berkomitmen dengan seseorang ini dan mau serius dengan seseorang ini vice versa di tahun ini, ya semoga kamu bisa sanggup ngelewatin ujian-ujiannya itu gitu loh. Oke. Dan lanjut lagi di sini, tolong ya satu hal lagi dalam segi hubungan di sini, jangan terlalu overthinking lah ya. Ini vice versa. Ya, ini bisa Taurus, bisa pasangan Taurus yang ada momen menyebalkan banget di sini. Ih, overthinkingnya nih kayak membuat otakmu jadi berantakan gitu, nyebelin gitu. Dan juga di tahun ini ada situasi di mana Taurus akan cukup sulit mengambil suatu keputusan. Makanya tadi tentang hubungan, Taurus cukup awet di tahun ini hubungannya dengan seseorang gitu. Hmm, karena Taurus akan apa ya? Ada situasi yang sangat banyak sekali pertimbangan. Ketika Taurus mau pergi dari seseorang, tahun itu kayak susah banget gitu loh. Ya walaupun dia toksit, walaupun dia ya mungkin banyak nggak baiknya, cuman entah kenapa. Kamu kayak agak sulit nih ninggalin seseorang. Tak minum dulu bentar. Nah, satu hal lagi ya, Taurus. Ini penting lagi untuk semua Taurus. Hati-hati di tahun ini. Ya, sebisanya lah untuk berperilaku baik, berbuat yang baik ya. Yang nggak baik janganlah kalau bisa. Kenapa? Karena tabur tuai kamu sangat lebih cepat gitu. Ya, bisa instan. Balasan karma tuh bisa instan banget tahun ini. Jadi kalau kamu banyak berbuat baik, ya kamu akan dapat karma baik. Sebaliknya kalau perbuatannya nggak baik, ya instan jawabannya gitu. Jadi lebih ke hati-hati dengan dirimu sendiri pastinya. Begitu. Hmm. Taurus. Iya ya, ini hubungannya aduh kuat ya hubungan Taurus tahun ini tuh. Ini untuk yang ya gimana ya? Jelas hubungan Taurus kuat deh tahun ini. Karena ada seseorang ini vice versa bisa Taurus bisa pasangan Taurus kayak bucin banget loh ya. Bucin ini orang ini. Ya karena dia ngerasa kayak nyaman banget sama kamu. Kamu tuh waduh udah kayak belahan hatinya dia deh gitu. Dia bisa bisa gila nih kalau kamu tinggalin gitu. Ini vice versa. Ya bagi yang ngerasakan aja sih. Karena nggak semua Taurus kayak gitu ya. Tapi ya bersyukurlah kalau hubungannya kuat ya gitu. Dan juga di sini memang untuk Taurus yang sudah punya pasangan, yang sudah menikah, yang sudah berumah tangga, ya memang di sini ada godaan tentang ketidakjujuran sih gitu ya. Ketidakjujuran. Taurus bentar deh. Eh, hmm, kamu cukup kuat ya energi kamu di tahun ini tuh kuat banget ya. Eh, Taurus ada energi, aku nggak tahu apa, cuman ini bisa jadi dari energi doa ya, doa-doa kamu yang tulus, yang
penuh air mata itu, ini ngebentuk suatu energi, ini ngelindungin kamu gitu. Kayak ada sesuatu yang jaga kamu. Cuman aku nggak tahu ini apa. Ya udah aku rasa ini jawaban dari doa kamu. Doa yang terwujud gitu loh ya, terbentuk jadi suatu energi gitu. Ini ngelindungin kamu, jaga banget kamunya. Kamu dijaga banget di tahun ini. Tapi ya balik ke kamu lagi ya, walaupun kamu dijaga 1.000 malaikat sekalipun ya, kalau kamunya ya liah ya kacau namanya. Nanti para penjaganya mumet nih gitu. Ya alamnya juga pusing nih, ini orang maunya kayak mana sih gitu. Kok keras kepala sakarapnya sendiri. Nah, aneh nantinya ya. Jadi saranku ya untuk semua Taurus tahun ini tolong fokusnya ke intuisi kamu ya. Ikuti kata hati, ikuti suara hati. Ya, suara hati itu bukan hati yang ngomong enggak, tapi perasaan gitu. Kadang kan gini, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak mau pergi ke suatu tempat, tapi tiba-tiba perasaanmu kayak nggak enak gitu? Atau pengen pergi nemuin orang, tapi tiba-tiba perasaanmu nggak enak. Nah itu sinyal-sinyal kayak gitulah yang disebut sebagai intuisi, gitu loh. Jadi itu ya, ikuti dirimu. Makanya belajar percaya diri. Kamu harus percaya dengan dirimu sendiri. Karena banyak petunjuk dan bimbingan alam ya, mungkin dari energi leluhur juga di sini yang kerasa ya. Yang dampingin banget si Taurus. Kuat dah insya Allah deh kamu tahun ini. Kalaupun ada orang yang mau zolim sama kamu, ya kamu akan ngerasa di situ, bisa ngerasa gitu. Ya bisa datang petunjuk dari mimpi, bisa dari perasaan batin kamu, kayak gitu loh Lur ya. Yang penting Taurus tahun ini ya banyak-banyak ibadah, diperbaiki lah ya. Bareng-bareng lah kita perbaiki gitu ya. Ibadahnya tuh juga manfaatnya untuk kamu juga kok gitu. Bentar ya. Um, tapi masih agak lama sih ya nanti. Ini pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun ada godaan dari, nah ini Taurus nih, semua Taurus nih. Hati-hati dengan godaan orang ketiga ya, gitu. Hati-hati nih godaan orang ketiga. Ya ini bisa di awal tahun atau di pertengahan tahun ini, godaan orang ketiga. Ya, ini vice versa, bisa Taurus, bisa pasangan Taurus. Tapi kalaupun nanti, makanya ikuti firasat kamu, Taurus. Karena Taurus lagi kenceng nih firasatnya tahun ini gitu. Jadi misalkan nih pasanganmu tuh nakal gitu ya, ya dia main api tuh, ya lu akan tahu. Taunya itu bukan bukan apa ya, lebih ke perasaan gitu, kayak kenceng banget perasaan kamu gitu. Perasaan tuh kenceng banget ke pasangan kamu. Nah, kalau kamu ngerasain hal kayak gitu, lu langsung sembahyang deh. Lu bawa bawa ibadah, lu bawa sembahyang dan lu langsung minta, berdoa dengan Tuhan, ya Tuhan, tolong wujudkan, pertunjukkan, perlihatkan. Kalau memang perasaanku ini adalah petunjuk darimu, tolong berikan petunjuk. Tolong berikan wujudnya gitu. Nanti kelihatan tuh. Ada aja nanti jalannya. Kalau memang itu firasat, atau memang kalau memang itu pasangan kamu tuh nakal ya, kelihatan nanti. Ada jalannya. Ada hal-hal yang nggak nalar dan nggak bisa masuk akal, bisa saja terjadi. Mungkin contoh ya, tiba-tiba kamu bisa nyentuh HP-nya dia gitu. Pas kamu pegang, ih ada notif dari, halo, dari Batman betina, gitu. Dari si Batman gitu aja lah ya. Gitu, contohnya gitu. Ya, kemungkinannya banyak sekali. Nothing is impossible. Kalau alam sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Oke. Hmm, dah, ini dulu deh yang bisa kubahas ya untuk Taurus. Ya insya Allah deh tahun ini kamu nggak apa ya, cobaan ada tapi nggak parah-parah banget lah pokoknya. Nggak kayak beberapa tahun lalu lah, lebih mending lah tahun ini, banyak perubahan positifnya kok sebenarnya ya. Tapi balik ke kamu lagi sebenarnya, dari ya balik ke mindset kamu, balik ke pola pikir kamu lagi kayak gitu loh ya. Perbaiki aja yang perlu diperbaiki. Bye bye Taurus.